ونمنا بسرف الصالحين إلى حضرة النبي في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mana sekarang halaman berapa kitabnya? 17. Sekarang Al-Qadhi Al-Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qadhi Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, Qadhi ya, yaitu Imam Fakhruddin Al-Arsabandi itu karena adalah Ra'isal A'immah, pemimpin para imam. Jadi bukan hanya pemimpin umat manusia biasa ya, tapi pemimpinnya para imam. Jadi imam ini pemimpin-pemimpin agama, ulama-ulama loh. Al-Imam Qadhi Fakhruddin ini yang menjadi pemimpinnya. Jadi pemimpin dari imam-imam semua di waktu itu ya. Al-Arsabandi. Jadi Imam Fakhruddin itu pemimpin dari para imam di Marwah, di negeri Marwah. Wa kana sultanu yahtarimu, dan penguasa waktu itu ya, penguasa memuliakannya ghayatal ihtiram, dengan dengan sepenuh penghormatan. Jadi penguasa waktu itu memuliakan atau menghormati Al-Imam Fakhruddin ini dengan penuh penghormatan. Jadi tidak seperti umumnya orang itu loh. Jadi raja atau penguasa itu menghormati luar biasa. Ini ya, kalau bukan orang yang benar-benar takut kepada Allah, tidak mungkin disegani oleh para penguasa ya, sampai menghormati yang sempurna. Kenapa kok beliau mendapatkan kedudukan seperti itu? Jadi pemimpinnya para imam terus dimuliakan oleh penguasa dengan sempurna memuliakannya. Wa kana yaqul, lan ana sapa Imam Fakhruddin iku yaqulu ngendika. Jadi beliau mengucapkan, kenapa kok beliau sampai mendapatkan derajat seperti itu ya? Beliau terus mengatakan untuk supaya jadi pelajaran bagi ya umat Islam, terutama bagi santri-santri, bagi para murid. Beliau mendapatkan kedudukan seperti itu, jadi pemimpinnya para imam terus dimuliakan oleh penguasa. Beliau mengatakan, innama wajadtu hadzal mansiba, sesungguhnya aku mendapati kedudukan ini ya, kedudukan jadi imam dan dimuliakan oleh penguasa itu bihurmatil ustadzi. Jadi innama wajadtu angin pestine nemu sapa ingsun hadzal mansiba ing ikilah pangkat atau kedudukan bihurmatil ustadzi, kelawan utawa sebab mulyakna guru. Sebab mulyakna guru. Jadi beliau
ya diangkat jadi pemimpinnya para imam, terus dimuliakan oleh penguasa dengan ya sempurna, tidak lain karena beliau ya sangat memuliakan gurunya. Apa di antara bentuk penghormatan kepada guru beliau? Fa inni mangko sak temene ingsun. Kuntu ono sapa ingsun iku akhdumu khidmat. Ngladeni, melayani khidmat sapa ingsun ustazi ing guru ingsun Al-Qadhi Al-Imam Abu Yazid At-Tabbusi, yaitu Qadhi Imam Abu Yazid At-Tabbusi. Jadi kata beliau, saya ini mendapatkan kedudukan seperti itu tidak nyangka-nyangka gitu loh. Padahal Al-Kasari beliau biasa ketika masih nyantri dan anaknya orang biasa. Tapi ternyata setelah pulang di masyarakat ternyata tidak hanya jadi pemimpinnya orang biasa, masyarakat umum, tapi pemimpinnya para pemimpin, para imam. Dan penguasa sangat menghormati beliau. Itu beliau mengakui ini tidak lain berkat saya dulu menghormati guru saya, khidmat ya kepada guru saya, melayani guru saya yang yaitu gurunya Al-Qadhi Imam Abu Yazid Ad-Dabbusi. Apa itu di antara khidmatnya? Wa kuntu lan ono sapa ingsun iku akhdumuhu, ngeladeni ya sapa ingsun hu ing Imam Abu Yazid ya. Jadi dia punya guru diladeni gitu loh. Diambilkan apa kebutuhannya, kalau apa tasnya dibawakan, sandalnya diletakkan di tempat yang rapi. Termasuk wa adbakhu ta'amahu lan masak sapa ingsun ta'amahu ing panganane guru yaitu Abu Yazid. Jadi beliau punya guru khidmat, meladeni tidak dibayar ya. Tidak, hanya beliau ingin khidmat. Berjalan dulu apa? Khidmat, melayani dan memasakkan gurunya itu loh. Ya, memasakkan gurunya. Dan ini diantara baiknya wala akulu minhu. Lan ora mangan sapa ingsun minhu saking panganan sing dimasak. Jadi sama sekali dia tidak ada kepinginan untuk dikasih makanan itu ndak. Jadi murni dia kepingin khidmat ya, ikhlas, ndak kepingin diburu apa-apa, dikasih makanan aja ndak kepingin ya. Luar biasa ini ya, yang menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah ya karena ini gitu loh. Jadi ikhlasnya dalam berkhidmat. Jadi walaupun ndak dikasih apa-apa oleh gurunya senang dia ya, senang khidmat, bantu masakkan, bahkan tidak mau makan dari apa yang dimasakkan untuk gurunya itu. Jadi tidak berani misalnya goreng tempe, goreng nilii ya, tidak ada itu, tidak berani. Jadi ini khusus untuk guru saya, seperti itu beliau ini. Terus juga wasyekh Syekh al-Imam lan Syekh al-Imam kang dadi imam al-ajal kang agung Syamsul A'immah kang madangi kang dadi srengengene para imam, kang dadi srengengene para imam ya yang menjadi ya sama maksudnya itu srengenge para imam menjadi rujukannya para imam. Kalau ada masalah apapun kembali kepada beliau. Al-Hulwani, jadi Al-Imam Al-Jal Syamsul A'immah Al-Hulwani qad kana kharaja, qad kana teman-teman ono sapa Syekh Al-Imam Syamsul A'immah iku kharaja metu sapa Syekh min Bukhara saking negeri Bukhara.
metu saking negeri Bukhara. Jadi beliau keluar dari negeri Bukhara wasakana lan manggon atau netep sapa syekh fi ba'dil qura ing dalam setengah desa. Jadi beliau tinggal sakana itu tinggal atau berdiam di sebagian desa ayaman ing piro-piro dino beberapa hari. Jadi tinggal di sebagian desa beberapa hari ayaman ing piro-piro dino ing dalam piro-piro dino. Apa kok pindah bi hadisatin karena ono peristiwa. Jadi ono kejadian peristiwa sampai terpaksa pindah. Seperti banyak ulama-ulama dulu santri di zaman penjajah zaman Belanda ya. Zaman di Indonesia dijajah Belanda itu banyak santri-santri yang mondok sana pindah karena ada kejadian yang mengkhawatirkan. Jadi disuruh pindah. Itu beliau ini seperti itu gitu loh. Karena tadinya sudah senang dia di negeri Bukhara belajar ilmu, tapi karena suatu peristiwa dia terus pindah di satu desa beberapa hari. Nah, ini katanya bihadisatin karena peristiwa atau waqa'at kang tumibo apa haditha peristiwa terjadi. Tumibo itu terjadi nahu maring syekh karena ada kejadian yang terjadi pada syekh tadi itu, mungkin ada difitnah, diusir dan sebagainya ya. Kadang-kadang ada orang soleh itu begitu ya, diuji oleh Allah dengan diusir atau difitnah macam-macam. Akhirnya terpaksa pindah. Nah, setelah pindah di salah satu desa ya, sebagian desa itu beberapa hari, waqad zarathu talamiduhu. Lan teman-teman ziarah hu ing syekh. Teman-teman ziarah hu ing Syekh Samsul A'immah Al-Hulwani mang sapa talamidu murid-muride Syekh Al-Hulwani padha ziarah. Ghaira Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakrin Az-Zarnuji. Sakliyane Syekh Al-Imam Qadhi Abu Bakar Az-Zarnuji. Jadi murid ini termasuk gurunya Syekh Al-Hulwani ini gurunya Syekh Az-Zarnuji yang mungkin ini yang ngarang kitab taklim ini ya, Syekh Zarnuji sebutannya. Itu ketika gurunya itu ada asalnya di negeri Bukhara, karena ada suatu peristiwa yang terjadi terpaksa beliau pindah ke sebagian desa. Terus murid-muridnya sama mengunjungi ziarah. Ya kan memang begitu ya, kalau ada orang pindah apalagi ada kejadian yang menyusahkan itu murid-muridnya datang ya. Tapi selain Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zarnuji yang mengarang kitab ini, wa qala lahu mongko ngendika sapa Imam Hulwani lahu marang Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji, Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zarnuji, hina laqiyau nalikane ketemu sapa Imam Hulwani hu ing Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji nalika ketemu muridé ditakoni gitu loh. Jadi beliau Syekh Hulwani berkata kepada Syekh Zarnuji ketika bertemu, limadza karena apa lam tazurni ora ziarah sironi ing ingsun. Apa sampean kok gak ziarah nang aku, gak nyambangi aku pindah. Sampean kok gak nyambangi aku. Ya. Apa? Beliau menjawab, faqala mongko ngendika sapa Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji,
kuntu ono sapa ingsun iku masyhulan sibuk repot bi khidmati alwalidata karena khidmat ngeladeni ibu. Jadi karena aku ngeladeni ibuku. Padahal kan ini apa baik gitu loh. Jadi ndak mau nyambangi gurune gitu loh. Gak nyambangi polahe duwe ibu, dadi repot ngurusi ibune. Itu saja masih ada dampak kurang barokahnya ilmu yang apa diterima dari guru itu. Jadi padahal beliau ini karena punya ibu terus khidmat sama ibu sampai tidak sempat ziarah kepada gurunya tadi itu. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Syekh Ulwani tadi? Qala ndika sapa Syekh Ulwani turzakul umrah wala turzaku raunaqat darsi. Turzaku den rizki sira al umra ing umur barokah den wei sapa sira al umra ing umur barokah jadi berkat bakti sama orang tua apalagi ibu pasti barokah umure gitu loh. Tapi karena kurang khidmat kepada gurunya itu kurang ya. Ini katanya wala turzaku raunaqad darsi. Di situ diartikan apa? Raunaqo itu apa? Lan ora diwehi rezeki sapa sira ing enake pelajaran apa? Apa? Ing enake pelajaran. Ya ini. Wala turzaku lan ora den wehi rezeki sira raunaqad darsi ing enake pelajaran. Jadi dirasakan itu oleh orang-orang soleh dulu ya. Jadi luar biasa ketika khidmat kepada guru itu ya itu hubungannya sama ilmu yang didapat ini barokah gitu loh. Jadi ketika sehingga berkat barokahnya ilmu karena khidmat pada guru itu ilmu yang disampaikan itu enak itu lancar dan orang seneng gitu loh, cocok sama ilmunya ini. Walaupun wong iku mungkin ya gak patek iso ngomong atau bahasanya ndak indah, tapi krana khidmat na guru itu apa? Itu ilmu ini barokah gitu loh. Jadi sehingga senajan gak patek pinter ngomong, gak patek bahkan mungkin gak patek pinter nahwu, tapi ketika belajar itu enak rasanya. Terus orang-orang yang mendengarkan seneng gitu loh. Itu namanya barokah gitu. Makanya kita ndak boleh itu ngandalkan cerdas, pinter terus bahasa. Aku kitabku akeh, mesti muridku seneng. Aku iki cerdas, bahasaku indah, tak atur ngene mesti senenge muridku. Wong sing ngaji aku mesti cocok. Ndak boleh, sama sekali ndak boleh. Itu ngandalkan selain Allah. Tetap ya, aku bisa ngomong sing bisa no Allah. Gampang sing gampang no Allah. Enak sing enak no Allah. Terus wong teko sing nekakno Allah, gerem ngrungokno ya sing gelemno Allah ya. Paham sing mahamno Allah. Itu orang ketika menyampaikan ilmu ngajar jadi guru itu harus kunci utama itu gitu. Ojo rumangsa bisa. Ojo rumangsa bisa. Dadi budal ki ati kita aku dibudalno Allah. Aku kok iso ngomong Allah sing ngisakno. Ngomonganku diterima Allah sing ngresakno. Engko wong teko Allah sing nekakno. Wong gelem ngrungokno Allah sing gelemno. Wong kok paham Allah sing mahamno. Jadi benar-benar lepas. Aku gak duwe apa, gak iso apa-apa. Itu kunci utama. Kita kalau ingin apa yang kita sampaikan itu manfaat ya, jangan ngandalkan apapun dan siapapun selain Allah. Mbok cerdas saya tetep ya. Aku senajan cerdas lek Gusti Allah ya gak gampang no, aku gak bakal gampang ya. Lek senajan cerdas saya apa lek Gusti Allah gak gawe iso gak bakal iso ya. Tetap harus begitu, tetap sing digantungkan Allah, sing isokno aku Allah, duduk cerdasku. Termasuk
Bukan berarti terus orang itu gak perlu duwe kitab, wong sing anu Allah kok gak perlu sinau, lek digampangno Allah ya gampang. Masih kamu sinau lek gak digampangno gak gampang. Ya bukan berarti begitu. Silakan sinau gitu ya. Silakan mutolaah, kitabnya banyak baik. Tapi jangan gara-gara ini terus, oh gak khawatir aku kitabku akeh. Gak khawatir aku mari apa sinau sewengi. Gak khawatir aku wong bahasane aku indah. Nah, begitu yang ndak boleh gitu loh. Berarti ngandalkan apa usahanya. Itu pasti nanti akan dibuat gagal dan suatu saat pasti akan dibuat putus ya. Ndak istiqomah karena ada yang diandalkan selain Allah. Jadi kuncinya opo ae ya. Kita mau melakukan apapun termasuk ibadah ya, lek kepingin ibadah itu iso diraksano enteng terus iso istiqomah terus kuncine ojo sampai siji, ojo sampai krana menungso nomor siji ya, ojo sampai ngelakoni apa termasuk nguruk cek dilem cek dimul ojo iku ya. Jadi benar-benar ya karena Allah yang nerima saya Allah, sing balas aku Allah, sing ngabang kei pahala Allah, titik. Wis didelok wong atau gak podo, dipuji atau gak podo, itu harus pertama ya, supaya apa yang kita sampaikan manfaat terus istiqomah, itu pertama. Terus nomor loro jangan diakui ya, bisa apapun itu dari dirinya jangan. Jadi di samping gak ono krana menungso terus gak ono rumangsa aku sing bisa, aku gak iso apa-apa. Jadi bukan karena cerdasku, bukan karena banyak kitabku, bukan karena apa saya mutolaa, bukan karena saya ahli bahasa indah wong seneng, bukan ya. Tetep ono wong seneng Allah sing nyenengno ya, gampang Allah sing gampangno. Nah lek wong iku iso loro iki ya dalam melakukan apapun termasuk ngajar ya, ya jangan karena selain Allah terus ojo rumangsa bisa tapi ki ati Allah sing bisakno aku gak iso apa-apa ya. Ya apa? Nah, begitu kalau orang itu pasti walaupun bahasanya itu apa ndak indah, gak patek pinter ngomong, tapi berangkat dari hati sing ikhlas itu. Ikhlas itu apa? Dudu aku tapi Allah gitu loh ya, gak krana sapa-sapa. Nah, maka itu akan diterima ya, dan akan manfaat. Jadi dari hati yang bersih, tidak ada selain Allah, maka masuk ke hati ya, dan manfaat dan alamat istiqomah. Istiqomah. Tapi kalau ada yang diandalkan selain Allah, alamat gagal, alamat mandek di tengah-tengah. Kok khawatir aku, aku apa? Ya ahli bahasa, aku iki apa kitabku akeh mesti apa wong tertarik nang ngomonganku ya. Hati-hati kalau orang itu pasti apa? Ternyata pas apa? Dia menyangka seperti itu pada saat menyampaikan kesulitan, kadang-kadang hilang kabeh karena ada yang diandalkan selain Allah. Ternyata wong tambah gak ono sing ngrungokno, padahal bahasanya indah. Seperti itu kita apa? Jadi bukan kita tapi Allah. Nah ini kembali yang menyebabkan orang mendapatkan barokah itu digampangno, diterima gitu loh. Senajan gak patek pinter ya, gak patek iso ngomong tapi diterima niku lho sing apa? Ya sing menyebabkan manfaat itu diterima oleh masyarakat ya. Itu diantara sebabnya karena khidmat sama guru, memuliakan guru itu apa? Ya, dibuat begitu. Di samping orang harus apa punya keyakinan tidak ada yang bisa selain Allah, itu kunci utamanya ya. Ya, tidak ada yang bisa selain Allah. Ya, banyak itu contoh-contoh di tengah-tengah masyarakat ya. Makanya setiap ada pesantren sejak zaman dulu mesti engko ceritane santri berbeda-beda. Orang ya sering ada keanehan-keanehan. Iki biyen pondok cerdas iki. Wah, pinter ngomong. Tapi setelah di masyarakat ya gak kanggo gitu loh. Ndak diterima gitu loh. Ngaji orang ndak mau ngaji apa? Ndak mau mendengarkan, ndak diminta orang. Padahal biyen di pondok pinter, terkenal. Ya, saya juga punya teman-teman seperti itu ya. Tapi juga ada di setiap pondok di zaman kapan mesti ada cerita ini. Duh, arek iki biyen gak patek pinter, bodoh padahal, gak duwe apa-apa, gak iso apa-apa ke kelas.
Tapi apa ya saiki kok ya manfaat dibutuhno masyarakat. Kadang-kadang ngaji kono apa diundang. Ya, oh ternyata rahasianya arek iki biyen khidmat nang guru ya. Ya, menghormat kepada guru. Dan itu banyak ya. Salah satu contoh, salah satu yang apa saya tahu dan saya sering mendengar cerita beliau ya, Ustadz Hasanuddin itu ya, saya tahu karena apa orang tuanya juga baik sama saya, orang biasa. Beliau ndak apa istilahnya ndak mondok sampai kemana, ndak. Jadi beliau ya dulu mondoknya di Tauhid, terus ngaji di Habib Alwi Al-Idrus dulu apa, ada Habib yang terkenal di Malang, khidmat. Begitu juga di pondoknya Darut Tauhid itu katanya khidmat. Saya dulu sempat ngajar dari pondok PIK itu, ngajar di Darut Tauhid ya. Beliau itu khidmat. Jadi kepada pengasuhnya Ustadz Abdullah Abdun ya. Subhanallah ya. Ya, ketika beliau ini keluar ya dakwah ya diterima gitu. Punya pengikut jamaah yang ya padahal tidak pernah mondok di luar negeri, tidak pernah. Itu mungkin ya dari segi waktu itu ya kecerdasan ilmu mungkin banyak yang lebih dari beliau. Tapi ternyata yang nampak manfaat barokahnya beliau ya, itu benar-benar karena khidmat, dan itu banyak yang menyaksikan ya. Di samping beliau sendiri sering cerita itu. Jadi ini semua barokahnya guru begitu Bapak. Udah. Nah, ini katanya Syekh Al-Hulwani ini ketika pindah itu dikunjungi oleh murid-muridnya ya, karena mereka tahu dengan ini akan mendapatkan barokah. Tapi ada satu murid walaupun waktu itu alim, Syekh Zarnuji itu karena khidmat sama ibunya tidak sempat ya roh. Ternyata kata beliau, sampean betul dikasih barokah umur sampean karena khidmat, tapi kurang barokah ilmu sampean karena ya mestinya ya khidmat tapi ya mestinya yang nang guru karena orang tua itu kan bukan orang tua saja, guru termasuk orang tua dan lebih dari orang tua ya. Jadi yo apik nang wong tua ya harus baik kepada guru ya, baik pada guru, baik pada orang tua. Wa kana kadzalik lan ono sapa Imam Az-Zarnuji kadzalik kaya mengkono iku ya. Dan apa yang dikatakan oleh gurunya Syekh Ulwan itu menjadi kenyataan gitu loh. Memang umurnya barokah tapi ilmunya kurang barokah karena kurang khidmat kepada guru ya. Fa innahu mongko sak temene Imam Az-Zarnuji tadi itu karena ono sapa Imam Zarnuji iku yaskunu manggon sapa Imam Zarnuji fi aktsari awqati ing dalem akeh-akeh waktune Imam Az-Zarnuji ing dalem akeh-akeh waktune fil qura ing dalem desa, ing dalem pira-pira desa. Ing dalam piro-piro desa. Kuro damak dari Korea. Beliau tinggal di sebagian banyak waktunya itu di desa-desa. Tapi walam yantazim lan ora teratur lahu kedue Imam Az-Zarnuji iku apa adarsu pelajaran. Jadi beliau ini pindah-pindah gitu kan. Ada orang itu kadang-kadang kayak gini gak kanggo, kan sing ngaji. Terus pindah nang rono. Ya kayak kono ya kan sing ngaji. Terus pindah nang rono Nah, itu kurang barokah namanya, ya. Kadang-kadang orang itu dia ditentang orang, seneng orang ngaji. Nah, itu namanya barokah, ya. Ya, saya kira itu aja nanti karena ini ada hubungannya dengan syair yang berikutnya. Faman ta'adza ini enggak usah dulu. Faman ta'adza minhu ustadzu. Wallahu alam.
bisawab. Mari baca doa salawat tibbil qulub sekali, salawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الصلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر ونقوم بنا بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.